Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Kau datang ke dunia, Kau rela disalibkan demi seluruh manusia. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Selamat merayakan perayaan Paskah. Dan hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada Hari Raya Paskah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa, menginspirasi kita. Saya mengambil tema pada perayaan Paskah hari ini dengan tema yang berhubungan dengan Injil hari ini. Saya mengatakan bahwa ia melihat dan percaya, ya. Itu hal yang paling penting dalam kesaksian hidup kita. Ketika kita melihat dan percaya, disitulah kita masuk dalam kehidupan Tuhan. Saudara-saudari, kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi buta, Maria Magdalena pergi ke makam Yesus dan melihat bahwa batu penutup telah diambil dari pintu makam itu. Maka ia lari mencari Simon Petrus dan murid lain kesayangan Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan diambil dari makam, dan kami tidak tahu ia dibawa kemana." Mendengar itu, Petrus dan murid lain tadi keluar dari rumah dan pergi ke makam. Mereka berdua lari, tetapi murid lain tadi lebih cepat, sehingga ia sampai ke makam lebih dahulu. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan, tetapi tidak masuk. Kemudian Petrus datang menyusul dan masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan dan tudung yang dipakai untuk menutup kepala Yesus. Kain tudung itu tergulung, letaknya terpisah dari kain kafan. Lalu masuk juga murid yang pertama sampai ke makam. Ia melihat dan percaya. Namun mereka belum memahami kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari alam maut. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan perayaan Paskah. Ketika saya membaca Injil ini, ada sesuatu menarik bagi saya yang sangat luar biasa untuk saya renungkan. Di sini ada cerita yang mengatakan ketika Maria Magdalena pergi ke makam dan ia telah melihat batu penutup telah diambil, ia memberitahukan kepada Simon dan murid lain kesayangan Yesus, ya. Simon Petrus dan murid lain kesayangan Yesus. Murid lain kesayangan Yesus itu bisa dikatakan sebagai Yohanes, murid yang paling muda. Lalu dikatakan begini, mendengar itu Petrus dan murid lainnya keluar dan pergi ke makam. Mereka berlari. Tetapi murid kesayangan lebih cepat dari Petrus. Ya, wajar kalau murid yang muda lebih cepat karena Petrus sudah tua. Jadi mungkin dia larinya ngos-ngosan, kecapean. Tapi itu bukan inti dari Injil hari ini atau pesan Injil dari hari ini. Ada satu yang menarik yang mau direnungkan. Ketika murid melihat, apa yang dilakukan? Ia melihat dan percaya. Iman itu seperti itu. Ketika kita melihat
bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita, bagaimana Allah dengan segala caranya mencintai kita, maka satu-satunya cara respon manusia adalah percaya. Dalam bacaan-bacaan hari ini, kita akan mendengar suatu kisah yang menarik. Bahwa dalam bacaan pertama yang kita dengar dari kisah para rasul, itu sesungguhnya sangat menarik. Mengapa? Dikatakan bahwa sesudah kebangkitan mereka makan bersama Yesus. Mereka merasakan kembali kesatuan bersama Yesus. Mereka ingin mengalami kembali pengalaman bersama Yesus. Dan Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Korintus, yang mengatakan bahwa kita adalah ragi lama yang harus diperbaharui untuk menjadi ragi baru. Kita adalah manusia lama dan kita harus hidup sebagai manusia baru oleh semangat pasca kebangkitan Tuhan. Atau surah Paulus kepada umat Kolose, dia mengatakan, hidup kita, segala usaha kita, segala perhatian kita, sekarang itu hanya kepada Tuhan yang bangkit. Perhatian hidup kita hanya kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah menyatakan keselamatan. Kita tidak boleh punya Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan kita hanya satu. Dia adalah Sang Juru Selamat kita. Ini yang penting dari perayaan Paskah. Yesus ingin mengubah hidup kita, cara hidup lama kepada kehidupan baru, manusia lama kepada manusia baru, pakaian lama kepada pakaian baru, ragi lama untuk menjadi ragi baru. Dan kita menjadi putra-putri Yesus yang baru. Ini penting untuk kita renungkan dalam masa Prapaskah ini. Maaf, di masa Paskah ini, masa kebangkitan ini. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa yang bisa poin per poin yang bisa kita renungkan ya, dalam perayaan Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan hari ini? Yang pertama, mencari. Para murid hari ini mencari Yesus di kubur. Walaupun mereka tidak menemukan, hanya menemukan kain kafan, tudung, dan kubur kosong. Tetapi ada satu sikap iman yang penting untuk kita renungkan, yaitu mencari. Bagaimana orang bisa memahami kebenaran Allah? Bagaimana orang bisa mengetahui siapakah Tuhan kalau ia tidak pernah mencari Tuhan? Tidak pernah mencari suatu harapan dari Tuhan. Tidak ingin mendapatkan kekuatan ilahi dari Tuhan. Mencari itu penting. Mencari berarti kita ingin menemukan. Kita ingin mendapatkan. Mencari bisa juga oleh karena kita kehilangan. Dalam kehilangan kita merasa sedih. Dalam kesedihan itu kita ingin menemukan kembali. Maka proses adalah mencari. Santo Agustinus, ketika ia tidak mencari Tuhan, ia menemukan kegalauan, kegelapan. Tetapi ketika ia mencari, ia menemukan kebenaran, ia bersuka cita. Dan ia menjadi figur penting di dalam gereja. Mencari itu penting. Mencari bukan karena kita kehilangan saja, tetapi mencari karena kita tidak punya. Teristimewa iman, kebenaran, cinta, belas kasih, kebaikan, kedamaian, persatuan di dalam Allah. Mencari supaya kita bisa mengetahui dan menemukan apa sih makna kehidupan iman kita. Karena ketika kita mencari dan kita melihat, kita akan mudah percaya. Nah, itulah yang terjadi dalam Injil pada Hari Raya Paskah. Mereka mencari Tuhan, dan ketika mereka melihat, menyaksikan, ternyata Tuhan sudah bangkit, mereka percaya. Percaya bahwa Tuhan sungguh Allah yang hidup. Iman kita pertama harus mencari. Mencari untuk melihat, melihat untuk mendapatkan. Percaya untuk mendapatkan sesuatu yang kita rindukan, itu Allah sendiri. Mencari di pertama. Yang kedua, melihat dan percaya. Melihat dan percaya berarti kita ingin hidup. Hidup di dalam Allah itu sendiri. Hidup di dalam firman. Hidup di dalam kehendaknya. Berarti
ada sesuatu yang ingin kita capai, yang ingin menjadi milik kita. Ya, banyak hal yang kita bisa terima dari Allah. Kebaikan, cinta, kerahiman Allah. Kenapa? Tujuannya punya satu. Agar kita bisa masuk ke dalam kehidupan Allah. Bahkan dikatakan selanjutnya bahwa mereka pergi. Tahu bahwa Injil semalam itu mereka pergi ke Galilea. Ketika orang sudah melihat dan percaya, ia harus pergi. Pergi dalam konteks hidup gereja zaman ini adalah pengabdian, pelayanan, kesaksian hidup. Makna Paskah tidak akan berarti kalau kita tidak pergi dan bersaksi. Karena Paskah harus disampaikan kepada dunia bahwa Tuhan kita sungguh hidup. Ia telah bangkit. Ia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ia sungguh bangkit. Ia Allah yang hidup. Ia Allah yang membawa keselamatan bagi manusia. Oleh karena itu, saudara-saudari, bagaimana kita merayakan Paskah? Sekali lagi saya katakan, Paskah adalah ciri hidup Kristiani, yaitu ciri hidup yang penuh dengan kegembiraan. Sebab Paskah adalah puncak dari kehidupan Kristiani. Allah hidup di dalam kehidupan kita sebagai Allah yang menyelamatkan. Marilah saudara-saudara kita bersukacita dan kita boleh bergembira dan menyatakan haleluya, haleluya. Allah telah bangkit. Bersukacitalah dan bergembiralah sebab Allah sungguh hadir di tengah kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan telah mengalahkan kegelapan dalam hati kita, mengusir iblis di dalam kehidupan kita, dan Ia menjadi terang bagi hidup kita. Ia menjadi pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.